Ujilah kami Tuhan, ujilah kami dengan segala kemampuan kami. Selidihi hati kami dan mataku hanya tertuju padamu. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan.
selalu bersama di setiap langkah kami. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, karena Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar kebenaran akan sabdamu. Kami yakin Bapa, Kau sudah memberi telinga bagi setiap kami murid-Mu untuk dapat mendengar kebenaran akan sabdamu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang diwartakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Biarlah senantiasa berkat Tuhan itu mengalir atas setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Amin. Mari pagi hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran akan firman Tuhan. Satu tema yaitu mempertahankan keseimbangan hidup di dalam Kristus. Kita buka bersama-sama di dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Saya akan bacakan dengan cepat. Amsal 3 ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui ayat ini kita bisa belajar beberapa poin bagaimana agar hidup kita tidak mudah jatuh, tidak mudah terombang-ambingkan, dan hidup kita mampu mempertahankan keseimbangan hidup kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita lihat di Amsal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Artinya dalam semua rencana, keputusan, tindakan-tindakan yang kita lakukan, hendaklah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah hidup kita setiap hari, setiap saat memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Senantiasa mengharapkan pengarahan dari Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, seperti yang difirmankan di dalam Filipi 4 ayat 6. Kalau kita buka di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kita mampu melakukan hal ini, kita mau taat, kita mau setia kepada Tuhan, Allah berjanji Dia akan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Amin. Yang kedua, percaya dengan sepenuh hati kita. Ayat yang kelima dari Amsal 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saat kita percaya dengan sepenuh hati, maka Allah akan membimbing hidup kita dengan benar. Salah satunya kita mendengarkan akan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Dan Allah berjanji menggenapi setiap janji-janjinya kepada kita. Amin. Bahkan pada masa-masa sulit yang saat ini kita hadapi mungkin, kita dapat berserah hidup kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti bertindak. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong hidup kita. Amin. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Percaya dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi selalu libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa?
Karena pengertian kita sendiri itu terbatas, benar, mudah salah, benar. Maka dari itu perlu yang namanya firman Allah dan hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus untuk menerangi kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang keempat, miliki kerendahan hati dan hidup yang takut akan Tuhan. Ayat yang ketujuh dari Amsal 3 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, latih hidup kita untuk memiliki kerendahan hati dan selalu takut akan Tuhan. Maka di saat kita memilikinya, kita akan menjauhi kejahatan. Amin. Kita selalu berpegang teguh kepada firman kebenaran akan firman Tuhan. Berserah penuh di dalam hidup kita. Nah, kesimpulan pagi hari ini adalah akui dia, percaya, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, miliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka hidup kita tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan keadaan yang mungkin sulit yang kita hadapi saat-saat ini. Kita tidak mudah jatuh karena kita punya pegangan, yaitu Kristus Tuhan. Amin. Dan kita mampu untuk mempertahankan keseimbangan hidup kita selalu ada dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Amin. Mari tutup Alkitab kita bersama-sama doa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh mempertahankan keseimbangan antara hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami boleh belajar untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa mengakui Engkau, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami boleh percaya sepenuhnya kepadamu. Kami mau bersandar sepenuhnya kepadamu Tuhan. Dan kami mau belajar untuk kami boleh memiliki kerendahan hati dan hidup yang takut akan Tuhan. Berkati aktivitas kami pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.